Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ini kelakuan jamaah haji yang sangat memalukan kaum muslimin ya. Ibadah haji yang seharusnya itu dijadikan momen untuk memantapkan ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan ibadah haji ini ya berkorban harta, jiwa, waktu, ya berkorban segala-galanya yang tujuannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala, maka nggak akan menjadi haji yang mabrur. Malah akan menjadi haji yang mardud, ya, haji yang tertolak. Jadi momen ibadah haji itu adalah momen yang sangat tepat untuk menanamkan ketauhidan yang benar kaum muslimin ya. Menjadi momen yang seharusnya seorang muslim itu benar-benar menancapkan ketauhidan mereka dalam-dalam ke dalam hati mereka. Tapi ternyata ada saja kelakuan jamaah haji yang ketika sampai di Mekah ya, selain melaksanakan ibadah haji, ternyata mereka juga mencari pesugihan kaum muslimin. Ya Allah, ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Ada suatu tempat yang dipercayai terutama oleh jemaah-jemaah yang zaman dulu ya. Zaman dulu. Tempat itu apa? Nanti kita bahas secara tuntas. Namun ada di antara jemaah yang menyelewengkan akidah. Karena kan jemaah haji yang datang ke Masjidil Haram, ke tanah suci ini tentunya harus membersihkan diri dan hati, gitu kan? Ya, betul. Kenapa membersihkan diri dan hati? Ibadah kita itu harus liwajhilah, hanya karena Allah. Nah, kenapa dulu ada yang jemaah seperti itu? Nanti kita lebih tuntas bahas di lokasinya. Boleh. Nah, untuk lokasinya kemana nih kira-kira? Sini ke sebelah selatan. Ke sebelah selatan ya, berarti ke Jalan Mispalah ya. Ini Masjidil Haram, kemudian kita jalannya ke bawah ya. Kan Mispalah itu kan bawah ya. Ini kaum muslimin ya. Ini spill lokasinya kaum muslimin. Lokasi yang dijadikan tempat untuk mengambil pesugihan lah kaum muslimin ya. Ini sebenarnya ya cukup bahaya kalau diketahui sama mukibin Ba'alawi yang berangkat haji. Tapi mukibin berangkat haji apa enggak ya? Kan mereka berbangga-bangga dengan Yaman. Ba'alawi saja ada yang rela enggak haji, enggak umroh, ya, enggak ke Mekah, enggak ke Madinah. Ya, beralasan karena di Yaman, di kuburan Faqih Muqaddam, ya mereka sudah mencium bau Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak haji, enggak umroh. Ya. Cukup ziarah ke makamnya Faqih Muqaddam. Lebih barokah menurut mereka. Ya. Jadi kalau ada mukibin yang berangkat haji, ini kalau tahu lokasi ini bisa-bisa diserbu sama mereka. Ya. Hobi ngalap barokah. Kuburan saja mereka datangi. Ya. Apalagi jamaah-jamaah itu dari kalangan aswaja di Indonesia ini. Kuburan-kuburan yang ada di Indonesia ini pokoknya kalau sudah disebut kuburan keramat, mereka buru itu. Mereka rela ngerogoh kocek yang banyak demi untuk bisa tur ziarah ke makam-makam wali, ngalap barokah. Ya minta macam-macam di sana. Ya. Biasanya memang yang ngalap-ngalap barokah ke kuburan tuh ya minta macam-macam. Terutama minta perkara dunia. Minta lancar rezeki, mudah jodoh, dijauhkan dari balak dan sebagainya. Mintanya itu. Ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Dari sini ke tempatnya kira-kira jaraknya berapa kilometer? Kurang lebih sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo ya? Ya. Jadi tempat yang akan kita tujukan sekarang itu namanya apa, Bah? Namanya kalau bahasa Inggrisnya adalah swimming. Kalau bahasa Arab namanya masbah. Kalau bahasa Indonesia namanya tempat berenang. Kalau bahasa Sunda namanya tempat ngojay Atau kulah ya? Kulah. Nah, seperti itu. Jadi tempat yang akan kita bahas sekarang, yang kita akan datangi sekarang adalah Kulah Yaman. Yang dipercayai oleh oknum jamaah. Mungkin nggak banyak juga ya, cuman segelintir orang saja mungkin ya, sebagian saja. Banyak sekali para jamaah zaman dulu yang mendatangi Kulah Yaman ini, katanya bisa sugih atau bisa kaya. Sebagai itikad mereka, memang sih kalau menurut syariat Islam itu disebutnya penyelewengan akidah ya. Iya. Penyelewengan akidah. Kenapa disebut penyelewengan akidah? Karena kita datang ke tanah suci itu harus lurus tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Betul. Janganlah sampai kita mengunjungi sesuatu tempat yang tidak dianjurkan oleh syariat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipercayai bahwa mereka bila datang ke sana, ke tempat itu, bisa sugih, bisa kaya, dagang bisa hasil dan lain Ya, sebagainya. bisa laris gitu ya. Bisa laris. Ya. Jadi bila jamaah yang datang ke tanah suci haram itu fokus ke Masjidil Haram, meratap di depan Ka'bah, Ya. mustajab itulah doa yang mustajab. Betul. Adapun di tempat-tempat yang lain itu mungkin hanya karena nampak kilas. Oke, kita berhenti dulu ya. Jadi teman-teman, kita menunjukkan tempat ini, Kulah Yaman ini bukan berarti kita menyuruh teman-teman untuk datang ke tempat ini ya. Iya. Jadi kita cuma nge-share saja. Jadi ada jamaah zaman dulu yang sering mengunjungi tempat ini yang dipercayai untuk pesugihan. Jadi intinya kita adalah untuk menyelamatkan pikiran, akidah dan juga kepercayaan. Ya. Jadi ditakutkan ada jemaah zaman sekarang di modern ini Iya. datang ke tempat tersebut lalu mengikuti jejak seperti jamaah yang dulu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ini himbauan yang bagus. Himbauan ya, himbauan ya. Himbauan yang bagus. Termotivasi, inspirasi. Ya, meskipun zaman modern seperti sekarang ini ya, sudah tahun 2025, ya masih banyak kok ya orang-orang yang percaya dengan pesugihan, percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan ramalan-ramalan, ya, percaya dengan ngalap barokah. Ya, apalagi jamaah aswaja, mukibin sudah. Ya. Jangankan ya di tempat untuk ngalap barokah yang bentuknya kulah, yang tempat berenang atau apalah istilahnya, yang airnya bersih ya. Wong mereka itu bekas gigitan roti dari Ba'alawi, ya. Bekas gigitan roti pun masih mending ya. Ya. Bekas gigitan roti mereka anggap barokah. Roti bekas Habib itu mereka anggap barokah. Kalau bekas gigitan roti itu masih mending sebenarnya. Ya. Ada yang sampai ngalap barokah, dia makan bekasnya apa ya, bekas sudah masuk ke mulutnya Bahar Smith ya, dimasukkan ke mulutnya jamaahnya. Itu apa nggak gila nih ya. Dan masih ada yang seperti ini, masih ada, masih banyak ya yang rebutan bekas minumnya kiai, cium bekas telapak kaki kiai, cium bekas tempat duduk kiai ya, dengan modus barokah banyak. Jadi memang ya, ilmu tentang tauhid itu sangat penting untuk terus disebarkan ya. Kemudian memang kepercayaan yang mengandung kesyirikan, tahayul, khurafat itu memang harus diberantas. Kalau enggak ya tempat-tempat seperti yang disepil ini jelas diburu, apalagi sama jamaah aswaja yang mereka kalau sudah mendengar tempat yang barokah, mereka datang nih. Ya, kuburan-kuburan yang ada di Indonesia ini yang nggak tahu asal usulnya mereka datangi kok. Apalagi yang seperti ini sudah sejak lama turun temurun, wah mereka buru. Ya memang seharusnya ketika mereka berada di Masjidil Haram, ya mereka banyak-banyak beribadah di sana, beribadah di Masjidil Haram, kemudian nanti di Masjid Nabawi, ya. Mereka banyak beribadah di sana, di mana pahala beribadah di dua masjid tersebut pahalanya ribuan kali lipat, ratusan ribu kali lipat. Jadi sayang kalau dilewatkan. Ya tapi gimana kaum muslimin? Di Indonesia saja mereka lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Ya coba, ya kuburan-kuburan keramat itu tempatnya kadang-kadang lebih enak, lebih indah ya daripada masjid. Lebih ramai dari masjid. Itu loh, itu realita. Itu realita kaum muslimin. Masjid lebih sepi daripada kuburan. Karena mereka lebih khusyuk di kuburan. Bahkan ada kuburan keramat yang dikelola oleh Pak Lutfi bin Yahya. Itu kuburan dengan musolanya kan berdampingan. Itu lebih besar kuburannya, bangunan kuburannya, ya lebih besar apa? Bangunan untuk apa itu namanya ya, semacam aula lah ya, daripada musolanya. Jadi bangunan yang dibangun di atas kuburan itu lebih banyak menampung jamaah daripada musolanya. Jadi memang dikondisikan supaya jamaah ini lebih khusyuk di kuburan, lebih tenang di kuburan, lebih lama beriktikaf di kuburan, lebih banyak yang beriktikaf di kuburan daripada yang di musola. Dan itu realita kaum muslimin. Kalau kita menyaksikan kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kuburan para sunan,
Ya, katakan kuburan para sunan. Antum boleh saksikan 24 jam non-stop kaum muslimin datang dan pergi. Ya, mereka ngalap barokah di sana. Tapi coba masjid. Masjid sudah dikunci. Kuburan masih rame kaum muslimin. Ya, pokoknya kalau udah ngalap barokah mereka juaranya ya. Jadi kita share ini adalah untuk ilahi kalimatillah. Untuk menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala supaya tetap umat berada dalam ketauhidan. Betul. Karena Kang, tidak bisa kita pungkiri meskipun di zaman modern sekarang ini, tempat itu saya rasa masih ada beberapa orang yang mencari tempat itu. Oh gitu ya. Iya, makanya kita buat video ini supaya sedikit menjadi himbauan. Di antaranya El Bahari nih yang mencari tempat ini sekarang. Kita kan mau ke sana sekarang. Jadi kita ke sana itu bukan untuk mencari apa namanya pesugihan ya, tapi untuk nge-share kepada teman-teman. Jadi seperti itulah itu tempatnya. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai ke lokasi ya. Nah, dari sini tidak jauh lokasinya. Di sini ada gerbang yang ini masih nyambung ke sini. Masih nyambung. Ini dulu gerbang masuk Pulau Yaman. Ini gerbangnya ya. Ya, tapi sekarang sudah terbengkalai. Terbengkalai. Mangkrak. Sudah mangkrak ya karena udah lama ya. Dulu itu desainnya unik, kaca. Oh, dari kaca ya? Iya. Ditempel-tempel. Jadi ini sudah 100 tahun yang lalu dah. Oh kaum muslimin ya, udah ratusan tahun kaum muslimin. Artinya tempat itu sudah ratusan tahun dijadikan tempat untuk mencari pesugihan kaum muslimin. Sudah barang antik itu kaum muslimin ya, tapi ya, orang Indonesia ini memang hobi malahan barang antik. Semakin antik ya mereka nilai semakin karomah. Ya, coba lihat ada keris-keris ya macam-macam lah, yang Nogososro lah, yang keris apalah ya, peninggalan wali lah, peninggalan apalah. Ada di Jawa itu Gong Mbah Pradah dan sebagainya ya. Mereka anggap itu barokah kaum muslimin. Sudah sekitar 100 tahun yang lalu. Dan kita jalan dari sana ya. Nah, dari sekitar Masjid Haram. Sekarang sudah sampai ke lokasi dan akan masuk ke dalam. Lewat mana kita masuknya? Lewat mana? Karena di sini pun juga masih ada gerbang yang bertuliskan Greenland. Oh gitu ya. Nah, ini nih. Ini tower apa ya? Tower sinyal itu. Karena dulu sebelum masuk itu bayar tiketnya di sini. Oh, bayar tiket? Ya. Kata siapa itu? karcis. Bayar karcis sini. Karena kan masuk itu untuk berenang. Biasanya di sini apapun itu suka gratis, apalagi zaman dulu. Nah, ini pengecekan di sini. Checkpoint. Checkpoint. Di sini. Oh, ini pintu utamanya berarti ya. Pertama ini. Ini pintu utama. Kita masuk ke sini. Lewat pintu utama. Ayo kita masuk yuk. Tapi mungkin juga di sini ini lewat Bismillahirrahmanirrahim. bis zaman dulu. Oh, masuk bis juga. Karena kan Gimana? dulu itu ini di sini itu adalah tempat parkingnya kan. Tempat parking. Iya. Bus ya. Bis. Biasa mungkin ada ayun-ayunan gitu ya, kayak di hadigah-hadigah zaman now gitu. Itu masih kemungkinan ya, masih kemungkinan. Kita kan zaman dulu nggak ada di sini. Nah, oh iya, saya mau bertanya, Kang Umar ini tadi kan bisa menjelaskan ya katanya 100 tahun yang lalu, dan ada informasi dari siapa nih Kang Umar? Saya pernah ke sini ya bermain lah. Ya, wawancara seorang ya. Wawancara seorang pekerja di sini yang mengelola taman ini. Dia bilang bahwa bangunan ini sudah sekitar 100 tahun yang lalu. Dari zaman Malik Fahad ya. Dari zaman Raja Fahad atau Malik Fahad. Dan kita melihat di sana ada petugas. Mudah-mudahan gerbang Pulau Yamannya bisa dibuka. Kalau seandainya kita bisa minta izin petugas. Pulau Yamannya sebelah sini ya. Kayak ini. Coba kita lebih dekat lagi ya teman-teman. Dan untuk saat ini Pulau Yaman ini dijadikan apa kira-kira? Sekarang memang tidak digunakan. Tidak digunakan. Sudah terbengkalai. Jadi tempat airnya, toiletnya. Tar dulu. Fenomena alam. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana ini? Masya Allah, tabarakallah. Ini air keluar dari tanah. Oh, dari pam. Ini kaum muslimin. Ini kalau di Indonesia ini udah jadi tempat untuk ngalap barokah sudah. Ya. Ingat beberapa waktu yang lalu itu kan viral kaum muslimin. Ada orang-orang Pekalongan yang mereka rebutan air yang mereka anggap air itu barokah. Air itu air ajaib, air misterius, ya muncul ngalir terus nggak habis-habis. Mereka anggap air barokah, mereka rebutan yang untuk minum lah, untuk cuci muka lah, untuk apalah.
Yang jelas mereka menganggap air itu barokah. Ternyata apa? Ternyata itu PDAM yang bocor, kaum muslimin. Ya. Itu loh mental-mental ya sebagian kaum muslimin, nggak semuanya, ya. Ya, cuma dari kalangan aswaja saja yang seperti itu, ya. Cuma dari kalangan aswaja. Ya memang nggak aswaja semua seperti itu, ya. Ya, nggak semua aswaja seperti itu, tapi yang seperti itu aswaja semua. Ya. Ingat kaum muslimin, nggak semua aswaja seperti itu, tapi yang seperti itu aswaja semua. Kalau ngelihat sesuatu yang mereka nilai ajaib, udah barokah sudah. Orang gila aneh-aneh. Ya, ada orang gila yang nyebut asma Allah lah, atau ngeluarkan kalimah-kalimah thayyibah, udah langsung wali. Wali, dianggap wali. Joko Kendil, ODGJ dianggap wali. Wan Sehon, Habib, ODGJ dianggap wali. Abu Bakar, siapa namanya itu? Abu Bakar Asegaf ya, di Gresik itu. ODGJ dianggap wali. Pokoknya kalau ada orang gila, aneh sedikit, ya, kemudian mengeluarkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, udah. Ini wali ternyata. Wali mak jeduk. Itu kelakuan aswaja, ya. Yang nggak semua aswaja, ada aswaja yang lurus tuh ada mungkin kaum muslimin. Mungkin loh ya. Mungkin ada. Ya. Itu baru mungkin. Karena yang mengaku aswaja garis lurus pun ya bengkok juga sama Pak Idrus Romli. Ngakuin juga Ba'alawi itu bener. Karomah-karomah Ba'alawi mi'raj 70 kali sehari. Iya diakui bener. Itu yang ngaku lurus. Apalagi yang nggak ngaku lurus. Mungkin ada yang lurus ya aswaja. Mungkin ada ya. Tapi yang bengkok banyak. Ya. Dan nggak semua aswaja seperti itu. Ya. Nggak semua. Tapi yang seperti itu aswaja semua. Ngalap barokah air PDAM. Ini kalau di Indonesia, ngalap barokah sudah kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi. Dari Pak melihat ya airnya. Ini menyiram tanaman-tanaman yang berada di sini. Berarti benar-benar sampai sekarang ini masih dirawat ya untuk tanaman-tanamannya. Tanaman ini masih dirawat, tapi kalau untuk bangunan ini di dalam bangunan yang memang sudah tidak digunakan. Tidak digunakan ya. Coba kita lihat dalamnya seperti apa sih? Tapi kan kita nggak bisa masuk kan? Nggak bisa masuk ya? Iya. Ini tinggi Hanya juga di pinggirannya ternyata. saja. Kalau kita untuk melihat dari sini dari atas, naik ke sini kan? Lewat mana? Lewat. Hai, coba kita naik dulu. Biar teman-teman juga tahu seperti apa ya Pulau Yaman itu. Bagaimana Kang Umar? Ini tempat masuk. Ya. Tapi untuk pintu utama masuk ke Pulau Yaman ini dari seberang sana ada khusus pintu gerbang. Dari sebelah sini. Iya. Baiklah teman-teman. Jadi tempat inilah tempat yang dipercaya oleh oknum jamaah bahwasanya tempat ini bisa menjadikan seseorang itu kaya. Dan tempat ini dinamakan dengan Pulau Yaman. Oh, ini saung ya? Seperti dari asbes ya? Memang untuk saat ini kita bisa juga sih masuk ke dalam Iya. untuk mengetahui bagaimana suasananya. Boleh. Cuma kita harus minta izin sama petugas. Minta izin dulu ya. Iya. Coba Sama coba dia. aja minta izin, bisa nggak? Abah coba. Abang minta izin. Coba tanya dulu. Ada anjing. Kang Umar, ada anjing besar banget ya. Itu anjing piaraan. Ini anjing penghuni Pulau Yaman ya teman-teman. Yang berkeliaran di sini. Ini anjing juga kalau di Indonesia ini bakal jadi anjing keramat ini kaum muslimin. Wong kebo saja keramat. Kebo disebut kiai selamat. Ya, dijadikan untuk ngalap barokah. Kebo, kotoran kebo dijadikan rebutan untuk ngalap barokah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu di basisnya Ba'alawi. Ya Allah, Ba'alawi kan banyak di Solo. Kiai Kebo itu di Solo. Ya, Kiai Slamet, Kebo Kiai Slamet. Kebo Bule. Hah? Ada ritual-ritual penghormatan untuk Kebo itu. Coba. Ya Allah, dijaga juga oleh orang aswaja. Ya. Acara-acara penghormatan, acara-acara memuliakan Kebo itu ya dijaga sama Banser. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau di Indonesia ini anjing ini jadi anjing barokah itu kaum muslimin. Anjing yang orang ngalap barokah sama anjing.
Ya Allah. Ya, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Assalamualaikum. Apa katanya? Mana Bu? Kaifalukum ya mudir? Ayo sama-sama. Sama-sama mungkin badan pipai dah semuanya. Jadi kan kalau kita lebih mendetail melihat ke dalam, Iya. daripada penonton tidak penasaran. Oke, siap. Alhamdulillah. Kita sama petugas ini yang mau masuk ke dalam, penasaran juga seperti apa sih dalamnya. Saya dulu pernah kesini bersama Kang Alman dan juga Mas Awi, tapi dari luar doang. Dan sekarang kita mau masuk bersama petugasnya. Iya, kita langsung diantar oleh petugasnya ya. Bismillah. Talawutun, oi. Talawutun. Ini tinggi loh tuh. Tinggi banget ini. Ya, Bah. Selain anjing ternyata ada kucing juga. Bagus ya kucingnya. Alhamdulillah. Jadi mumpung sekarang ada petugasnya, kita mau ikut masuk ya, langsung diantar oleh petugas ini. Men bab ya Sadik. Bab beda orang enak. Oh, sebelah sana pintunya katanya. Oh, ini pintunya. Bismillah, kita bisa langsung masuk ya. Dan ternyata di sini ada orang yang istirahat juga ya. Iya. Tuh, sehingga dijadikan tempat beristirahat, tiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, jadi seperti ini tempatnya. Tuh ada kamar mandi segala Oh, macam di bawah. ini iya benar kata Kang Umar tadi, ternyata di sini tempat berenang. Jadi tempat inilah yang dipercayai oleh oknum jamaah zaman dulu ya. Mungkin zaman sekarang juga masih ada juga ya yang Masih ada mempercayai beberapa tempat orang. ini ya, yang mempercayai tempat ini untuk dijadikan pesugihan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullah ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang menonton video ini sudah tidak penasaran lagi ya. Jadi seperti inilah Kulah Yaman. Ini jarang-jarang kita Kang Iya. bisa masuk seperti ini. Apalagi kalau tidak ada petugas, Iya, itu susah, nggak bisa masuk ke sini. betul. Nah, untuk El Bahar sendiri nih, mungkin ada himbauan kepada para penonton yang mungkin nanti mau berangkat ke sini, jangan berpaling akidah, mempercayai tempat ini untuk dijadikan pesugihan. Ya kalau dari saya ya, khususnya buat mungkin para jemaah yang di zaman modern sekarang ini banyak yang bertanya, di mana sih Kulah Yaman? Seperti apa sih Kulah Yaman? Khususnya yang masih mempercayai lah bahwa di Kulah Yaman itu salah satu tempat pesugihan gitu. Jadi dari saya mudah-mudahan itu hanya sekedar, kalau kita mau tahu hanya sekedar tahu doang. Iya. Kalau kita lebih daripada itu, apalagi menyelewengkan akidah, kita menduakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu jangan sampai lah. Iya. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Jangan sampai, karena itu bukan bahaya lagi, itu Iya. super bahaya. Jadi dari saya sedikit himbauan ya seperti itulah. Apalagi kan Kang, di sekeliling sini ini perhotelan Betul. jemaah haji. Jadi banyak juga jemaah yang mencari tempat ini. Nah kebetulan mungkin yang sudah tahu nanti dengan menggadaikan akidahnya hanya karena sedikit harta dengan mempercayai yang namanya Kulah Yaman ini, sebagaimana tadi di awal yang sudah disampaikan teman-teman kita, terutama Kang Ube. Iya. Pokoknya jangan sampailah. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi kalau datang ke sini tujuannya untuk ibadah, fokus saja ibadah. Fokus Ya, ibadah, ibadah. pengen sesuatu kita langsung saja di depan Ka'bah ya nggak? Di Multazam. Betul. Insya Allah doanya terkabul. Tapi Ya. Kang, Ya. mungkin ada yang nyimak video ini orang-orang zaman dahulu Iya. yang pernah datang ke sini melakukan hal yang Iya. di luar dugaan. Kita juga tidak bisa memponis secara langsung bahwa perbuatan itu perbuatan hal yang menyimpang dan syirik lah, tidak bisa. Karena mungkin orang-orang zaman dahulu juga hanya melakukan itu semua hanya karena sebagai kenang-kenangan. Wallahu alam ya. Wallahu alam bisawab. Iya. Begitu. Tapi yang saya dengar ada juga loh jamaah yang ngambil airnya untuk apa namanya diminum atau apa gitu. Betul, betul Kang. Jadi memang mayoritasnya seperti itu. Renang di sini membasahi sorban, dan yang lain sebagainya. Itu yang dilakukan banyak jemaah zaman dahulu. Makanya ini dalam bahasa singkatnya tempat pesugihan. Tempat pesugihan. Seperti itu. Ada yang tahu nggak kenapa kulah ini disebut dengan Kulah Yaman? Ada yang tahu?
Saya pernah dengar dari orang pekerja sini juga sih. Ya. Ya karena dulu katanya ini sebagai arsiteknya Ya. itu jinsiah atau keturunan dari bangsa Yaman. Oh gitu. Dan airnya ini Ya. yang diambil dari sumur bor yang berada di belakang bangunan ini. Iya, iya. Jadi memang airnya juga ya bisa dikatakan air ini serapan daripada Masjidil Haram juga Serapan sih. daripada Masjidil Iya, Haram. makanya banyak jemaah dulu mempercayai seperti itu. Oh, Karena seperti itu airnya ya. itu serapan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram. Jadi walaupun airnya secara ngambil dari sumur bor. Iya. Jadi pada intinya hikmah berkah daripada tanah haram Itu. begitu ya. Oh, Tapi wallahu seperti a'lam itu ya. bishawab. Iya. Jadi yang pasti kita untuk saat ini, zaman ini janganlah melakukan hal seperti itu karena tidak disyariatkan. Adapun mereka melakukan seperti itu masa dulu, Iya. kita pun juga tidak bisa mengklaim mereka musyrik, tidak bisa. Ya mungkin seperti yang dibahas sama Kang Bahar tadi Kang Bahar ya, ya, mungkin Kang penangan dan lain sebagainya. Iya. Jadi yang pasti bangunan ini umurnya, usianya mungkin sekitar 100 tahun yang lalu. Ratusan tahun ya. Iya. Ya, itulah video saya kali ini mendatangi tempat yang sering dijadikan tempat pesugihan oleh oknum jamaah zaman dulu ya. Di sini namanya Kulah Yaman. Kita barusan sudah bahas tuntas di tempatnya langsung. Tuh kaum muslimin ya, ini apalagi kalau Mbak Alawi yang tahu ini kaum muslimin udah ya. Mereka akan klaim ya, apalagi arsiteknya orang Yaman. Ini mereka langsung bisa memframing ini. Bukti Yaman itu semuanya wali. Ya, membuat bangunan di Mekah, ternyata bangunan tersebut menjadi bangunan yang barokah. Orang mengambil pesugihan di sana, orang yang datang ke sana ngambil airnya, minum airnya, berenang, membasahi badannya, semuanya barokah. Ini bisa diklaim seperti itu. Ya, apalagi kalau sudah dipromosikan sama Mbak Alawi. Mukibin itu yang ibadah haji. Walah. Udah malah jadi tontonan jadi tontonan orang sedunia kaum muslimin. Jamaah haji dari mana-mana jadi nonton mukibin kaum muslimin, nonton kaum muslimin, nonton jamaah haji Indonesia yang ngalap barokah di sana, nyari pesugihan di sana. Na'udzubillah min dalik ya. Memang kondisinya seperti itu, realitanya seperti itu kaum muslimin ya. Sampai sekarang ini masih tertanam di kepala para mukibin, di kepala para aswaja. Pokoknya kalau ada hal-hal yang aneh, sudah disebut ada barokah, udah. Mereka berlomba-lomba untuk datang ke sana kaum muslimin ya. Ya kalau cuma datang untuk berkunjung, untuk melihat-lihat saja nggak apa-apa, cuma lihat-lihat saja. Cuma kalau dibarengi keyakinan, apalagi barokah, apalagi sampai ya cari pesugihan, na'udzubillah min dzalik. Ya gimana mau jadi haji yang mabrur kalau di tanah suci saja masih juga melakukan kesyirikan ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.